Saudara, beberapa hari terakhir ini saya dihubungi oleh beberapa orang yang tanda petik saya tidak kenal, tapi mereka minta doa lewat messenger, ya, lewat WA seperti itu, saudara. Dan salah satunya ada orang Singapura, kerjanya di UK, di Inggris. Ya, saya pikir ini orang jangan-jangan penipu kan, biasanya seperti itu. Lalu kemudian dia sampaikan kepada saya, dia ceritakan pergumulannya. Ya, dia berkata, saya minta dukungan doa seperti itu. Saya berkata, ya kamu dapat menyampaikan semua pergumulanmu, nanti saya akan mendoakannya seperti itu, saudara. Dia pakai bahasa Inggris, ya saya ya little sedikit lah bisa pakailah ya. Oh, ya. Lalu saya mungkin dia cerita panjang lebar, saya tanya anak saya yang besar, lalu kemudian saya juga konfirmasi dengan Translate Google gitu kan, Google Translate ya seperti supaya saya tahu banget ya. Lalu kemudian dia sampaikan semuanya, lalu dia berkata begini, saya minta Anda mendoakan saya berharap apa yang saya gumulkan ini bisa ada solusinya seperti itu ya. Lalu dia berkata begini, karena saya yakin Roh Kudus menuntun saya kepada Anda dan Anda bisa menopang saya di dalam doa. Dan saya bersyukur, saudara, saya percaya bahwa orang seperti ini ya yakin bahwa ada kuasa di dalam doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Ada amin? Ya, ini orang yang sangat yakin akan kuasa doa sehingga dia meminta dukungan doa, saudara. Nah, saya berharap dia tidak hanya meminta dukungan doa, tapi dia sendiri juga mendoakannya. Haleluya, ada amin. Karena itu saya mau ingatkan kita semua, saudara, ya. Jangan hanya minta orang mendoakan saudara, tapi saudara sendiri harus berdoa. Amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang doa, yaitu doa pribadi, saudara. The power of doa pribadi. Bisa ditampilkan slide-nya, saudara. Nah, sudah beberapa bulan ini kita berdoa, kita belajar tentang doa, saudara. Terakhir minggu lalu saya sampaikan ya konsep doa yang benar itu seperti apa. Dan saya berharap saudara tidak hanya mendengarkannya saja, tapi saudara mulai menerapkannya, melakukannya. Ada amin? Nah, kalau saudara baca di Alkitab, saudara ya, maka saudara akan menemukan ada berbagai jenis doa. Ada doa pribadi, ada doa komunitas, ada doa bersama-sama, saudara. Ada doa puasa dan ada doa tengah malam. Ya, seperti Paulus dan Silas di tengah-tengah penjara, ya, dalam pergumulan seperti itu, saudara, mereka berdoa. Dan ada banyak jenis doa-doa yang lain, saudara. Nah, semuanya itu dituliskan di Alkitab, saudara, supaya saudara dan saya bisa mempelajarinya dan mempraktekannya, saudara. Nah, kalau saudara dan saya mempraktekannya, melakukannya dengan iman dan dengan keyakinan yang benar, saudara, maka doa saudara akan sangat besar kuasanya. Cuma beberapa orang yang katakan amin. Kalau saudara mempraktekannya dengan kesungguhan, dengan keyakinan iman, maka doa saudara akan berdampak kepada sesuatu yang besar, saudara. Amin. Nah, kalau semua orang bisa melakukannya, saudara, saya percaya termasuk jemaat di tempat ini, saudara, itu akan berdampak kepada kehidupan kita masing-masing, kepada kehidupan kita bergereja, bahkan juga kepada kehidupan kita dalam bermasyarakat di mana kita berada. Ada amin? Jadi doa itu punya daya impact yang hebat jika kita memahaminya dengan benar dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan itu dimulai dengan doa pribadi. Sama-sama katakan doa pribadi. Nah, kita akan lihat apa yang akan kita pelajari tentang doa pribadi ini, saudara. Saya berharap ketika saudara diajarkan, oh saya sudah tahu, oh saya sudah tahu, oh saya sudah tahu. Saya berharap saudara merendahkan hati. Ya, amin. Tahu tapi belum tentu saudara lakukan dengan benar. Tahu tapi belum tentu saudara lakukan. Haleluya. Dan hari ini kita akan belajar yang pertama, apa itu doa pribadi, saudara. Yang kedua, kita akan belajar mengapa kita harus berdoa secara pribadi setiap hari. Lalu kemudian bagaimana prinsipnya melakukan doa pribadi itu. Dan yang terakhir, bagaimana kita mempraktekannya atau mengaplikasinya, saudara. Dan hari ini saya akan sampaikan poin pertama dan kedua. Yang ketiga dan keempat akan dilanjutkan minggu depan, saudara. Nah, kira-kira sih apa yang akan kita pelajari? Ya,
tentang doa pribadi ini saudara. Nah, waktu kita belajar mempelajari doa pribadi ini saudara, tujuannya adalah supaya semua mesbah doa pribadi kita itu harus dibetulkan. Amin. Yang selama ini sudah mulai malas berdoa, api doanya mulai redup, yang mesbah doanya sudah mulai padam, itu bisa dinyalakan kembali, katakan amin. Dan waktu kita belajar ini saudara, saya mengharapkan semua saudara memiliki mesbah doa pribadi dengan Tuhan masing-masing. Nah kalau semua saudara kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, mempraktekannya, maka saya percaya akan ada sesuatu yang hebat, yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing saudara. Karena semua kita mengerti betapa hebatnya kuasa doa itu saudara. Nah, karena itu hal yang pertama yang akan kita pelajari saudara, yang akan baik-baik. Saya ingatkan kepada semua kita, termasuk para volunteer, ya, orang-orang yang melayani, jangan menganggap doa itu sebagai sesuatu yang sepele. Karena saya seringkali menjumpai banyak orang Kristen memiliki konsep pemikiran yang salah tentang doa saudara. Banyak orang Kristen saudara menganggap doa adalah keputusan atau alternatif terakhir yang diambil setelah terpojok, setelah kepepet, setelah terkapar, apalagi setelah babak belur baru mau berdoa, saudara. Tapi saudara saya tidak boleh berpikir seperti itu. Kita mesti membalikkan pemahaman yang seperti ini. Sebelum saya terpojok, saya mesti berdoa. Sebelum saya babak belur, saya harus berdoa. Dan sebelum terjadi apa-apa dalam kehidupan saya mesti berdoa, katakan amin. Jadi kalau kebiasaan orang kepepet baru dia akan berdoa, itu cara berpikir yang kuno, yang kino, yang zaman now sekarang ini, ya. Saudara mesti pertama kali dan terutama waktu kita belum menghadapi apapun, bahkan sebelum terjadi apapun, dan sebelum kita melakukan aktivitas apapun, begitu kita bangun, doa harus menjadi pilihan yang pertama untuk kita lakukan. Amin. Karena itu jangan menganggap doa itu sesuatu yang sepele saudara. Karena kalau saudara baca ya, di Alkitab ada hal-hal yang kelihatan sepele. Ada hal-hal yang kelihatan kecil, ada hal-hal yang tanda petik ya dianggap tidak bernilai saudara, tapi itu menghasilkan dampak yang luar biasa saudara. Ya, saya sudah sampaikan ini. Misalnya saudara kalau saudara baca di Alkitab, ya ada namanya tongkat Musa yang biasa dipakai oleh Musa untuk menggembalakan kambing domba mertuanya. Dan ternyata tongkat yang dipakai Musa ini mungkin ya sudah nggak tahu berapa tahun dia memakainya. Dan Alkitab mencatat dia itu sudah minimal kurang lebih 40 tahun saudara. Di padang gurun menggembalakan kambing domba mertuanya saudara. Ya, itu artinya minimal ada puluhan tahun dia pakai tongkat itu. Mungkin tongkatnya sudah kumal, penuh dengan debu. Tapi Alkitab menjelaskan tongkat itu akhirnya disebut sebagai tongkat Allah saudara. Padahal tongkat itu enggak tahu asalnya dari pohon mana. Jadi kayunya apa saudara. Tapi tongkat itu sekalipun hanya sebuah kayu saudara. Yang dipakai untuk menggembalakan kambing domba. Tapi bisa disebut sebagai tongkat Allah. Dan Tuhan ketika menyuruh Musa melakukan beberapa kali tanda mujizat saudara. Itu dia suruh pakai tongkat itu saudara. Padahal tongkat itu ya hanya tongkat biasa saudara. Yang dipegang oleh Musa. Tapi ketika sesuatu yang kelihatan biasa. Yang kelihatan sepele. Yang kelihatan tidak bernilai saudara. Sesuatu yang kelihatan ya dicuekin mungkin seperti itu. Kalau bagi saudara tongkat itu kan untuk orang tua yang sudah tua gitu kan, yang sudah gak bisa berjalan pakai tongkat seperti itu. Tapi ketika sesuatu yang tidak bernilai, yang sepele sepertinya saudara, itu ada di tangan Tuhan atau diserahkan untuk melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan saudara, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Apalagi Alkitab mencatat saudara, ya
ada batu-batu kecil yang diambil oleh Daud ketika melawan Goliat. Saudara tahu berapa jumlah batu yang diambil oleh Daud di sungai melawan Goliat? Hah? Ada yang tahu? Nanti saya kasih kado. Berapa? Sekarung? Hah? Berapa? 5, saudara. Cuma 5, saudara. Ya. Dan saya percaya batu-batu yang diambil di sungai itu sudah menjadi batu-batu yang tidak tajam lagi, yang tidak kasar. Pasti sudah halus-halus seperti itu, saudara. Nah, sekalipun batunya itu kecil, tapi di tangan Daud, saudara, batu itu bisa melumpuhkan, bahkan membunuh Goliat yang besar, saudara. Dan saya yakin Daud tidak hanya sekali menggunakan batu itu, ya, yang diumban dengan alih-alihnya atau ketepalannya, saudara, seperti saudara menghadapi Goliat, saudara. Sebelumnya pasti dia sudah berkali-kali, ya, melatih dirinya menggunakan batu-batu kecil, ya, dengan alih-alihnya untuk dia lemparkan, saudara. Mungkin dia lemparkan, saudara, ke pohon, ke buah seperti itu, atau ke binatang-binatang buas yang ingin menerkam atau memangsa kambing dombanya, saudara. Seperti itu, saudara. Ya, siapa sangka lewat perkara kecil seperti itu, dia melatih dirinya melempar batu kecil seperti itu membawa dia masuk ke sebuah momen atau peristiwa, saudara, yang bagi kebanyakan pada waktu itu mengalami ketakutan, tapi justru itu mengubah kehidupan Daud, saudara. Alkitab mencatat ketika Allah mengurapi Daud, saudara, batu yang kecil yang dia pungut dari sungai, saudara, itu langsung bisa mengubah masa depannya, saudara. Nah, kita lihat apa yang terjadi, saudara. Ketika dia pakai batu itu mengumban kepada Goliat, Goliat tumbang. Di saat itulah nama Daud mulai dibesarkan. Masa depannya mulai berubah, saudara. Keluarganya juga ikut berubah. Kenapa? Karena pada waktu itu siapa yang bisa mengalahkan Goliat dikatakan dibebaskan pajak. Termasuk keluarganya, saudara. Jadi hal-hal yang kecil itu bisa berdampak menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Apalagi yang kelihatan kecil, saudara, yang bisa mendatangkan perkara yang besar atau hal yang besar, saudara. Ya, coba dibuka 2 Raja pasal ke-5. Ya, nah ini kisah tentang seorang gadis kecil, orang Israel, saudara, yang ditawan menjadi budak, ya, oleh orang-orang Aram, saudara, yang pada waktu itu berperang melawan orang Israel, saudara. Nah, anak kecil ini ketika ditawan menjadi budak, saudara, dia ternyata ditempatkan, dikerjakan di rumah, ya, seorang panglima Aram yang bernama Naaman, saudara. Nah, Naaman ini, saudara, Alkitab mencatat walaupun dia adalah seorang panglima yang luar biasa, saudara, dan selalu menang di dalam peperangan, saudara, sehingga dia menjadi orang yang sangat terpandang, bahkan disayangi oleh Raja Aram, saudara. Dikenal sebagai seorang pahlawan, tapi dia punya kelemahan. Apa itu? Dia sakit kusta. Dan oleh gadis kecil yang ditawan sebagai budak, kita tahu pada zaman itu namanya budak itu tidak ada nilainya, saudara. Tapi sekalipun tidak ada nilainya, budak kecil ini, gadis kecil ini, dia berani bersaksi kepada Naaman. Dia berkata, seandainya tuanku itu bisa pergi menghadap nabi yang di Samaria, di Israel, tentu tuanku itu akan sembuh. Saudara, nah perkataan budak gadis kecil ini mengubahkan kehidupan Naaman, saudara. Jadi Allah bisa memakai sesuatu yang kecil mengubah nasib seseorang. Katakan amin. Apalagi, saudara, hal yang kecil yang bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Doa singkat. Ya. Dari mana itu? Dari orang yang bernama Hizkia, saudara. Doa ini paling singkat menurut saya. Kenapa? Hanya 1 kalimat atau 1 ayat. Tapi sekalipun doanya itu sangat singkat, Alkitab menjelaskan doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ke-6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini doanya, doa yang singkat. Tuhan,
Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Doanya singkat, dia tidak minta kesembuhan. Dia cuma, Tuhan ingatlah Kau bahwa hatiku ini tulus. Bahwa aku setia mengikut Engkau. Seperti saudara. Saudara, doa yang seperti itu tiba-tiba mengubahkan hati Tuhan. Padahal Tuhan tetapkan loh. Karena di ayat sebelumnya Tuhan pesankan kepada Yesaya, sampaikan kepada Hizkia. Tolong dia berikan waktu untuk dia, kalau sekarang tulis warisan, surat warisan atau wasiat untuk keluarganya. Sebab dia tidak akan sembuh dan dia akan mati, saudara. Begitu didengar Hizkia seperti itu, Hizkia gak marah. Hizkia gak usir si Yesaya itu. Dia gak kecewa. Tapi yang dilakukan, dia palingkan wajahnya ke dinding. Dan dia berdoa dengan doa yang singkat, saudara. Apa yang dia, saudara? Kalau saya baca ayat ini, gak sampai 10 detik. Gak sampai 10 detik doanya itu, saudara. Ya, hanya sekian detik seperti itu. Sekalipun cuma sekian detik doanya, saudara. Tapi itu mengubah nasib dan kehidupannya. Alkitab mencatat di ayat selanjutnya, ya, Hizkia tidak jadi mati, tapi disembuhkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu, tapi ditambahkan oleh Tuhan 15 tahun lagi, saudara. Hanya karena sebuah doa yang singkat, nggak sampai 10 detik, saudara. Jadi ada banyak hal yang kecil, yang kelihatan sepele, ya, Alkitab menuliskannya, tapi Allah bisa membuatnya menjadi sesuatu yang berdampak luar biasa. Ada amin? Nah, itu contoh-contoh di perjanjian lama. Masih banyak. Di perjanjian baru, saudara, ya, dikatakan, saudara, ya, kalau saudara baca di Yohanes pasal ke-6, ya, itu kisah tentang bagaimana seorang anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ekor ikan, saudara. Nah, waktu itu yang terjadi, saudara, ada 5.000 orang laki-laki yang Alkitab tuliskan itu sedang lapar. Hari sudah menjelang malam, ya. Lalu kemudian salah satu murid Yesus berkata begini, bernama Andreas, Tuhan, kalau hanya 5 roti, 2 ikan, apalah gunanya ini? Nggak akan cukup. Terlalu kecil, terlalu sedikit. Bahkan kalau secuil dibagikan, itu pun nggak cukup untuk orang sebanyak ini. Tapi dengarkan saya baik-baik, saudara. Hal yang kelihatan kecil, hal yang kelihatan sedikit, tapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, tepat pada waktunya, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar. Katakan amin. Dan kita mencatat hari itu 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, saudara. Mereka makan sampai kenyang, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan di Alkitab, Tuhan tidak pernah memandang sesuatu yang kecil. Tapi justru dia bisa menggunakan sesuatu yang kecil itu berdampak kepada sesuatu, menjadi sesuatu yang besar, saudara. Ada amin? Apalagi, saudara, kalau saudara baca di Markus pasal ke-9, saudara, Yesus berkata begini, kalau kamu memberi secangkir air putih, bahasa sekarang mungkin bisa diganti. Kalau engkau memberi secangkir kopi, secangkir susu. Kalau kamu memberi secangkir air untuk orang yang menjadi pengikut Kristus atau orang yang menjadi hamba Tuhan yang melayani Kristus, saudara, maka Yesus berkata, kamu tidak akan kehilangan upahnya, saudara. Hanya secangkir air putih, saudara. Hanya air putih. Kalau sekarang gelas aqua paling berapa ini? 1.000. Betul kan? Ada yang jual 500, saudara. Nilainya kecil. Tapi kalau itu dipersembahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang besar, saudara. Jadi kalau kita perhatikan semua contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, saudara, hal-hal yang kecil dalam Alkitab itu bisa memberikan dampak sesuatu yang besar. Ada amin? Jadi kalau kita belajar hari ini tentang doa pribadi, saya berharap saudara tidak memandang itu sebagai sesuatu yang sepele. Sebagai sesuatu yang remeh, yang kecil. Ya, yang tidak ada nilainya mungkin, saudara. Tapi saya berharap ketika saudara diajarkan, saudara serius untuk memperhatikan dan melakukannya, saudara. Amin. Jangan kita punya pandangan menganggap itu
Saya sudah tahu seperti itu saudara. Ya, saya perlu beritahu saudara. Kalau saya sampai hari ini boleh ada di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan saudara. Itu semakin maju, semakin berkembang. Saya mau katakan saudara. Itu karena ketekunan saya di dalam berdoa setiap hari. Bukan karena saya dulu seorang pendoa, penjaga menara doa. Bukan. Tapi saya tahu ketika saya berdoa. Itu tandanya saya sedang menggantungkan hidup saya, mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu yang membuat saya bertekun dalam melayani Tuhan. Lewat doa-doa pribadi saya. Dan saya juga perlu sampaikan kepada saudara. Kalau yang kecil, mungkin tadi saya katakan ada yang menilai itu doa pribadi. Apalagi itu sesuatu yang kecil, yang sepele lah. Saya katakan baik, kalau yang kecil kita rawat dengan baik, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang kuat dalam diri kita saudara. Amin. Saya beritahu saudara ya, Alkitab berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, dikatakan apa? Pencobaan yang biasa. Kenapa biasa? Padahal seringkali kita ngalami pencobaan kan saya berat banget kan. Bahkan ada yang sampai mau bunuh diri, hopeless seperti apa. Tapi Alkitab berkata, pencobaan itu pencobaan biasa. Yang tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Dengarkan saya baik-baik. Saya berikan tips buat saudara. Hari ini badan kita bisa kuat. Bisa sehat. Itu bukan karena kita pergi ke restoran makan makanan yang enak loh. Tapi setiap hari kita makan nasi, sayur, lauk pauk yang ada itu. Walaupun kadang tidak enak. Tapi kita makan. Justru itulah yang menopang kekuatan kesehatan kita. Betul? Betul Bapak Ibu Saudara kan? Iya. Jadi perhatikan ini baik-baik. Kalau doa pribadi, kita tekuni, kita nggak anggap remeh, rendah. Saya percaya jemaat ini saudara, semua kita melakukan saudara, maka nantinya saya percaya akan memiliki satu dampak yang sangat besar saudara. Amin. Nah, saya mau katakan, masalah akan lebih sedikit. Persoalan-persoalan akan jarang terjadi. Kalaupun ada persoalan, ada masalah, itu akan mudah diselesaikan. Dan saya berani sampaikan kepada saudara, setan akan sulit menyerang kehidupan kita. Karena kita membangun kehidupan kita, kehidupan rohani kita dengan baik di dalam Tuhan. Dia belum menyerang kita, tapi kita pasti punya pertahanan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita, bersama dengan kita. Setiap hari kita mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa ada orang mengalami masalah sepertinya berat dan mau bunuh diri, hopeless? Karena tidak mengandalkan Tuhan, karena tidak membangun kehidupannya di dalam Tuhan, saudara. Saya melihat banyak orang, saudara, ya. Ketika ada banyak masalah, konflik sana sini, saudara, kepahitan, kecewa. Dan dia sulit menyelesaikan saudara, biasanya karena kerohaniannya atau kehidupan doa-doa pribadinya dengan Tuhan itu sudah mulai hilang. Betul. Iya. Kalau Anda mungkin konflik dengan keluargamu, dengan suami atau istrimu, kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda pasti bisa menyelesaikannya. Karena Anda cari Tuhan, Tuhan pasti akan berikan solusi. Betul. Kenapa ada orang susah menyelesaikannya? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Karena tidak dekat dengan Tuhan saudara. Doa-doa pribadinya sudah mulai redup, hilang saudara. Tapi sebaliknya kalau orang kehidupan doanya itu atau kerohaniannya benar dengan Tuhan, maka dengan mudah dia akan mengatasi masalah itu. Walaupun mungkin sepertinya berat, dia pernah udah Tuhan jadilah kehendakmu. Ya kan? Dia akan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. I surrender. Aku menyerah kepada Tuhan. Biar kehendakmu yang jadi. Dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nuntut apa-apa. Karena dia tahu, dia sudah serahkan hidupnya kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Karena perhatikan ini baik-baik. Doa pribadi saudara dan saya. Amin. Sekarang kita lihat apa itu doa pribadi. Ya, doa pribadi adalah waktu yang dikhususkan setiap hari. Untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang di dalamnya terdiri dari membaca, merenungkan firman Tuhan. Lalu kemudian ada ucapan syukur di dalamnya. Lalu kemudian ada pujian, ada penyembahan kepada Tuhan. Serta ada permintaan atau permohonan saudara. Kalau saudara baca di Matius 6
Ayat 6 saya sudah sampaikan kepada saudara. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami saudara. Dia berkata agar saudara saya ketika berdoa itu masuk ke dalam kamar. Tutuplah pintu kamar itu. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi melihat yang tersembunyi itu akan membalaskannya kepadamu saudara. Kalau kita berdoa maka doa-doa kita harus menjadi sesuatu yang privasi kita dengan Tuhan. Ya. Dan Matius 6 ini coba ditampilkan. Kalau Tuhan suruh kita masuk ke kamar, jangan ditafsirkan ya secara literat, harafiah. Itu harus betul-betul kamar, saudara. Ya. Kenapa? Karena memang konteks pada waktu itu tempat yang paling privasi, yang paling baik untuk orang bisa berdoa adalah kamar. Saya sudah sampaikan kamar yang di tengah-tengah, bukan yang di dekat tembok seperti itu saudara. Ya. Dan memang kalau kita berdoa, ya kita akan pilih tempat yang kita sukai, yang kusuk, yang sepi dari orang saudara, yang tidak diganggu oleh orang lain saudara. Ya, kalau di rumah pasti kamar pribadi kita, betul? Tapi konteks pada waktu itu saudara, ya dalam prakteknya Tuhan Yesus melakukan doa pribadinya tidak di kamar. Enggak pernah saudara baca itu dia berdoa di kamar saudara. Karena mungkin memang dia punya tempat tersendiri. Dikatakan dia cari tempat yang sunyi. Tempat yang Alkitab sebut sebagai tempat dia biasa berdoa. Dan itu adalah Bukit Zaitun atau di Taman Getsemani saudara. Yesus sendiri melakukan doa pribadi. Untuk apa? Untuk membangun hubungannya dengan Bapa, membangun persekutuan dengan Bapa. Dan untuk membangun persekutuan dengan Bapa, dia selalu menyediakan waktu. Dia tidak pernah beralasan, nggak ada waktu. Bahkan ketika kalau sudah baca di Alkitab, saudara, seharian dia sudah melayani, capek badannya. Dia tetap memberikan waktu untuk berdoa, saudara. Jadi doa pribadi adalah waktu yang dikhususkan untuk saudara dan saya membangun hubungan dengan Bapa di surga. Amin. Sama-sama katakan, doa pribadi adalah waktu yang dikhususkan untuk saya membangun hubungan dengan Bapa di surga. Jadi kalau saudara ingin membangun hubungan yang kelihatannya kecil ini, lalu kemudian saudara mengharapkan berdampak pada sesuatu yang besar, maka saudara harus mengambil keputusan. Saya mesti dengan sengaja, dengan apalagi diatur, saya mesti menyediakan waktu tersendiri untuk saya bisa bersama dengan Allah di dalam persekutuan. Harus disengajakan. Kalau tidak ada disengajakan, mengalir, nggak akan bisa. Saudara nggak akan pernah punya waktu seperti itu. Ada banyak orang beralasan nggak punya waktu. Bukan nggak punya waktu. Anda anggap itu tidak bernilai. Betul nggak? Kalau ada orang berkata saya nggak punya waktu. Saya mau katakan bahasanya begini. Dia nggak penting buat itu. Sesuatu itu nggak penting bagi dia. Atau itu nggak sesuatu yang nggak bernilai bagi dia. Itu aja sebenarnya bahasanya gitu loh. Ya kan? Ya saudara. Ya. Jadi Tuhan itu mau kita punya waktu-waktu khusus atau waktu doa pribadi sendirian dengan dia saudara. Nah sekarang kita lihat kenapa kita harus punya waktu khusus untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Yang pertama, karena doa pribadi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan orang Kristen saudara. Dan waktu kita doa pribadi saudara, itu artinya kita sedang menyendiri di tempat tertentu. Ya, dan kita sedang mendekat kepada Allah tanpa ada gangguan yang lain saudara. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saudara, kenapa ya kita harus punya waktu khusus untuk berdoa pribadi dengan Tuhan saudara. Karena setiap orang kita sebenarnya membutuhkan waktu untuk berdiam diri secara khusyuk saudara dengan Tuhan saudara. Ada banyak orang di tengah-tengah kesibukan, capek, jenuh. Sebenarnya itu sudah waktunya dia tinggalkan semua kesibukannya dan berdiam diri dengan Tuhan saudara. Kalau hari ini saudara mungkin sudah lelah,
jenuh capek dengan kehidupan saudara, ya, dengan rutinnya saudara, saya mau katakan, tinggalkan, beri waktu dengan Tuhan, cari Tuhan, bersekutu dengan dia saudara. Ya, kalau saudara perhatikan di Alkitab, hampir semua tokoh-tokoh di Alkitab, di perjanjian lama, di perjanjian baru, mereka adalah orang-orang yang punya waktu khusus sendirian dengan Allah saudara. Daniel, dia punya waktu khusus, Alkitab berkata 3 kali sehari dia berdoa. Di kamarnya, sendirian saudara. Esther, dia juga berdoa sendirian, walaupun pokok doanya bersama-sama dengan dayang-dayang yang lainnya, dengan Mordekai seperti saudara. Nehemia juga berdoa sendirian. Abraham, dia juga berdoa sendirian saudara. Jadi tiap-tiap orang dia punya waktu khusus untuk berdoa saudara. Jadi sebagai orang Kristen saudara dan saya, jangan mengabaikan doa pribadi ini dalam kehidupan kita. Ada amin? Kenapa saudara? Yang ketiga saudara, doa pribadi itu akan mendatangkan kekuatan bagi orang yang melakukannya. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata begini saudara. Ada orang-orang yang kalau dia menanti-nantikan Tuhan, Tuhan berkata bagi orang tersebut dia akan mendapatkan kekuatan yang baru saudara. Ayat ini ya memberikan sebuah jaminan saudara, bahwa kalau orang itu setia membangun kehidupan doa pribadinya dengan Tuhan saudara setiap hari, maka setiap hari ia akan menerima kekuatan dari Tuhan saudara. Sekali lagi saya bisa bertahan sampai hari ini karena saya tekun dalam doa pribadi saya dengan Tuhan. Betul. Saya berharap kalau semua kita membangun waktu-waktu doa pribadi kita dengan Tuhan setiap hari, maka setiap hari kita akan penuh dengan energi dan kekuatan. Amin. Sehingga kalau ada masalah datang di hari itu, masalah itu dapat ditanggulangi saudara dengan kekuatan yang kita peroleh lewat persekutuan kita dengan Tuhan saudara. Nah, saya berdoa setelah ini diajarkan, mudah-mudahan sedikit orang yang minta didoakan lagi. Oh nggak ada amin ya? Mudah-mudahan sedikit orang yang minta didoakan. Pak dukung dalam doa ya mungkin sedikit lah. Bukan berarti tidak ada. Saya tidak berkata bahwa saudara sebagai jemaat tidak boleh minta dukungan doa, minta didoakan oleh saya. Tapi kalau makin banyak jemaat yang minta didoakan, ya itu artinya jemaat itu nggak tahu doa. Betul kan? Iya. Saya kepingin sekali sedikit orang yang minta didoakan. Dan saya mau katakan saudara tidak perlu minta dukungan doa dari saya. Setiap hari saya mendoakan saudara, apalagi nama-nama yang saudara saya kenal. Maaf yang belum saya taruh hafal namanya, ya. Saya kadang sudah sebutkan semuanya, saya bilang Tuhan yang lainnya. Saya biasa bayangkan, oh yang sula begini, gitu kan. Oh yang agak gelap wajahnya gitu kan. Oh agak pendek orangnya. Saya gambarin, Tuhan pasti tahu hati saya kemana, gitu loh. Karena doa itu akan membawa kita dekat kepada siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan dengan siapa kita berdoa. Seperti saudara. Ya, sekali lagi saudara tidak perlu minta dukungan doa dari saya. Saya mendoakan saudara setiap hari. Karena itu memang panggilan saya saudara. Tapi kalau saudara ada yang minta dukungan doa, karena memang ada perkumpulan khusus, jangan sungkan. Ya. Tapi saya tetap berharap semakin sedikit orang yang minta didoakan. Karena masing-masing sudah tahu berdoa. Amin? Iya. Ya, dan saya kepingin sekali mendengar kesaksian-kesaksian saudara di dalam doa-doa saudara, bahwa saudara itu mengalami Tuhan. Saudara berkata, Pak, masalah saya berat sekali memang. Tapi ketika saya berdoa pribadi dengan Tuhan, Tuhan memberi kekuatan saya sehingga saya bisa menghadapinya dan saya menang, Pak. Kalau itu ada, itu luar biasa, saudara. Haleluya. Dalam keadaan seperti ini, saudara, misalnya kena COVID gitu kan, siapa yang berani datang doain saudara? Betul nggak? Ada di rumah sakit pun, rumah sakit malahan kita datang untuk doakan saudara. Saya jujur, sejak lewat berbagai peristiwa yang terjadi, saya tidak takut lagi saudara. Saya tidak takut. Beberapa kali jemaat kita ngalami COVID, telepon saya, beritahu saya dukungan doa gitu kan. Saya pergi ke rumahnya.
Tentu ya kita prokes. Saya bawa obat, saya bawa herbal, ini tolong diminum nih. Ya, saya berkata ini herbal ini cukup bagus. Karena dulu saya kena pun, sama keluarga kena pun minum ini. Dan kami bisa sehat kembali seperti itu saudara. Haleluya. Ingat, kalau kita berdoa secara pribadi, Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka yang memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya mereka akan menerima kekuatan yang baru. Amin. Bila perlu, kita seperti Musa. Kenapa dengan Musa, Pak? Saudara tahu Musa? Musa itu wajahnya itu bersinar. Pernah lihat orang mukanya bersinar? Belum pernah kan? Ibu-ibu kan sering kepingin kan mukanya bercahaya sehingga menawan orang yang melihat. Betul nggak? Mulai dipermak, ya kan? Ya, saya percaya kalau orang dia berdoa, maka setelah berdoa wajahnya pasti akan berubah, bersinar. Mungkin sinarnya tidak seperti sinarnya Musa, tapi minimal wajahnya akan tampak berbeda, saudara. Karena orang yang berbeda dengan orang yang tidak berdoa dengan orang yang berdoa itu berbeda, saudara. Orang yang berdoa pasti pancaran wajahnya itu akan penuh dengan kemuliaan. Dan Musa mengalaminya, saudara. Begitu kuatnya kemuliaan Allah melekat di kulit wajahnya. Dia tidak tahu dari mana itu. Dari persekutuan dia dengan Allah. Waktu dia bicara dengan Allah, saudara. Dan itu momen yang indah sekali, saudara. Jadi kalau semua kita di sini bisa memahami, mengerti, saudara. Dan kita mulai memperhatikan doa-doa pribadi kita, saudara. Dan kita mulai melakukannya, saudara. Saya percaya kita akan menerima hal-hal yang luar biasa, saudara. Ada amin? Oke, sekarang kita lihat mengapa doa pribadi itu harus menjadi momen ya bagi kehidupan kita dan bersifat pribadi, saudara. Karena dalam pribadi, saudara, kita berbicara leluasa dengan Allah. Katakan sama-sama, berbicara leluasa dengan Allah. Jadi waktu kita berdoa pribadi, saudara, kita boleh dan kita bisa ngomong apa saja dengan Allah. Jadi kalau selama ini saudara yang tidak datang bercurhat, sebenarnya saudara itu sedang cari manusia. Tapi kalau saudara mau tahu, Allah siap sedia 24 jam. Saudara mau ngomong apa saja. Saudara mau curhat, ngomong apa saja, dia mau dengar. Entah itu kelemahan kita. Entah itu kegagalan kita. Entah itu kebutuhan kita. Entah itu ketakutan kita, saudara. Atau mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita, saudara. Rencana-rencana kita. Pokoknya apa saja kita bisa utarakan di situ kepada Tuhan. Tanpa harus merasa sungkan atau takut dengan Allah. Karena dia Bapa kita. Kalau kita masuk ke tempat yang privasi kita dengan Allah, kita gak perlu takut orang mendengar doa-doa kita. Karena kita sendirian dengan Allah, saudara. Jadi kalau saudara dan saya bisa memahami ya apa itu keintiman, saudara. Maka doa pribadi merupakan langkah awal di mana kita harus mulai, saudara. Ada amin? Di mana di situ kita bisa utarakan hati kita, semua keluh kesah kita, saudara. Ya, sekali lagi, apakah itu tentang masalah yang kita hadapi? Apakah ketakutan kau tidak akan masa depan? Nanti anak-anak saya kuliah bagaimana ya? Uangnya dari mana gitu kan? Ngomong sama Tuhan, saudara. Saudara bisa utarakan apapun, saudara. Seperti itu, saudara. Di Alkitab pernah dicatat. Ada orang yang bernama Hana. Tahu Hana? Hana itu siapa? Hana itu mamanya Samuel. Samuel itu siapa? Nabinya Tuhan, saudara. Kalau saudara baca di kitab 1 Samuel, saudara, maka saudara bisa mendapati bagaimana kehidupan Hana pada waktu itu. Alkitab katakan begini, saudara. Setiap tahun itu, Hana itu datang ke rumah Tuhan bersama dengan suaminya. Tapi dia datang dengan muka yang muram. Dengan muka yang sedih. Kenapa mukanya muram? Kenapa mukanya sedih, saudara? Karena hidupnya tertekan. Bertahun-tahun lamanya, saudara. Tertekan oleh apa? Karena suaminya punya, bukan selingkuh, punya madu. Tahu madu? Bukan madu lebah ya. Punya istri kedua. Menikah lagi. Kenapa menikah? Sebab Hana itu gak punya anak. Suaminya nikah lagi. Namanya Penina.
Lalu kemudian melahirkan banyak anak. Sedangkan Hana, istri pertama, enggak punya anak, saudara. Ya, dan istri keduanya ini suka menyakiti hatinya. Dan itu membuat hatinya sangat susah. Dan Alkitab berkata, setiap kali dia datang ke rumah Tuhan, dia selalu menangis sedih. Tidak ada sukacita. Bahkan dikatakan, nafsu makan pun tidak ada, saudara. Ya. Lalu saudara, Alkitab berkata begini. Waktu dia datang, walaupun dengan muka yang sedih, dia berdoa. Sendirian menghadap Tuhan. Dia mencurahkan, mengutarakan semua isi hatinya, saudara. Lalu ada seorang imam bernama Eli. Melihat, karena mungkin matanya sudah agak rabun, Imam Eli ini, saudara. Gemuk dan tambun seperti itu, mungkin sudah kolesterol banyak, darahnya tinggi gitu kan. Mungkin juga diabetes gitu kan, yang gemuk begitu kan. Ya, akhirnya merusak matanya. Lalu saudara, dia lihat, ini Hana ini kayaknya ini perempuan kayaknya nggak perempuan benar nih. Lagi mabuk nih seperti itu. Lalu saudara, Hana berkata begini, aku ini bukan perempuan seperti itu. Aku ini sedang mencurahkan isi hatiku. Lalu saudara, di ayat 18 saudara, Alkitab mencatat setelah dia selesai berdoa, maka Alkitab berkata gini, mukanya tidak muram lagi. Jadi mukanya itu langsung kelihatan. Alkitab berkata yang tadinya mukanya sedih, mukanya muram, berubah jadi ceria. Yang tadinya tidak mau makan, setelah dia berdoa, dia mau makan, saudara. Jadi kalau saudara yang mukanya kelihatan muram-muram hari-hari ini, jangan-jangan saudara nggak pernah berdoa. Saudara yang kurang nafsu makan, jangan-jangan saudara nggak tidak berdoa. Ya kan? Ini yang luar biasa kalau orang berdoa, saudara. Beda hanya dengan beberapa menit, saudara. Sebelum berdoa, itu mukanya bagaimana? Setelah dia berdoa, itu seperti apa? Dan itu sangat kelihatan perbedaan, saudara. Itu artinya, waktu dia berdoa, dia curhat, dia share, dia ngomong dengan Tuhan. Ya, dia ceritakan semua yang ada dalam hatinya. Ketika dia ceritakan itu, dia keluarkan itu. Apa yang jadi? Hatinya jadi plong. Secara psikologis, saudara, ketika kita curahkan semua hati kita, walaupun tidak ada jawaban apa-apa, itu bisa melegakan hati kita, saudara. Yang selama ini Hana itu tertimbun bertahun-tahun kecewa, marah, kepahitan, saudara. Begitu dia curahkan itu kepada Tuhan, saudara. Tiba-tiba itu hilang. Lalu kemudian diisi dengan kekuatan dan sukacita yang baru, saudara. Jadi kita bisa lihat betapa besarnya pengaruh dari doa pribadi itu dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Saya berharap kalau doa pribadi saudara itu ditata dengan baik. Mesbahnya diatur dengan benar. Dan saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka yang baik, yang indah, yang luar biasa akan datang setiap hari dalam kehidupan saudara. Ada amin? Haleluya. Kita masuk poin yang kedua. Mengapa kita harus berdoa secara pribadi? Ya kan? Yang pertama, karena kita mengikut teladan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di 1 Yohanes pasal berapa saya lupa. Barang siapa mengaku percaya atau tidak, dia ada di dalam Kristus. Ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup, saudara. Kalau saudara baca kehidupan Kristus di dalam seluruh Injil, saudara, saudara akan menemukan Yesus itu seringkali walaupun sibuknya minta ampun, dia tetap meluangkan waktunya untuk berdoa sendirian. Dan ini memberikan keteladanan buat saudara dan saya sebagai pengikutnya. Amin. Dia tidak hanya cakap mengajar, saudara, bagaimana berdoa, tapi dia melakukannya, dia mempraktekannya, dan dia memberikan contoh buat kita, saudara. Coba buka Matius pasal ke-14 ayat 23. Alkitab berkata begini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, konteksnya ayat ini, saudara, itu waktunya adalah waktu yang hampir menjelang malam. Murid-murid berkata begini, Guru, suruhlah orang-orang ini pulang. Saya kata ini ada 5.000 orang laki-laki, saudara. Ya, tapi Yesus berkata begini, tidak perlu. Nggak perlu mereka pulang. Kamulah yang harus memberikan mereka makan. Lalu saudara,
Di momen itu Yesus membuat mujizat. 5.000 orang laki-laki bisa makan kenyang. Nah setelah makan kenyang baru mereka disuruh pulang. Dan setelah orang banyak itu pulang, Alkitab berkata begini. Yesus naik ke atas bukit seorang diri dan dia berdoa di sana. Lalu kalau saudara baca terus, tiba-tiba Alkitab mencatat jam 3 subuh. Perahu murid-murid itu terombang-ambing. Hampir tenggelam. Dan Yesus datang berjalan di atas air seperti itu saudara. Ya, perhatikan baik. Itu artinya apa saudara? Artinya dari dia naik bukit menjelang malam sampai jam 3 subuh. Apa yang dilakukan? Dia sedang berdoa sendirian. Dia nggak main HP. Dia nggak sibuk lagi lihat status di WA. Halo? Tapi dia pakai waktu spesial tersendiri berdoa dengan Bapa di surga. Saya semalam sudah mulai tidur jam 9 tapi gak bisa tidur. Karena saya minum obat merenggangkan otot itu saudara. Saya pikir saya bisa tidur. Seminggu lalu saya minum obat itu tidurnya pulas. Dan bangunnya kesiangan. Karena ternyata ada obat namanya obat cemas. Saya tanya dokter ini obat apa? Obat tidur. Dibuat saya tidur. Karena memang dia tanya saya kamu jam tidurnya gimana? Saya bilang saya tidurnya tengah malam dok. Oh nggak boleh. Mesti tidur cukup. Gitu kan. Ya. Nah kemarin saya minum obatnya. Saya tidur kebablasan. Karena memang obat itu mempengaruhi. Tidurnya nyenyak sekali. Nah kemarin saya coba minum. Nggak usah minum obat cemasnya. Obat tidurnya gitu kan. Saya minum obat nyerinya. Gak bisa tidur. Sampai jam berapa? Sampai jam 2-an. Saya lihat istri saya tidur nyenyak gitu kan. Tuhan terima kasih bisa tidur nyenyak dia. Hambamu ini gak bisa tidur. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ya saya sudah doa, saya sudah bahasa roh, saya sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya kan saya berkata Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sangat baik. Saya coba baringkan badan saya. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Saya coba penjamkan mata saya. Ku mau memujimu. Gak bisa tidur juga. Habis lagunya, lagu apa lagi Tuhan ya? Gitu kan. Aduh saya coba buka Alkitab. Tapi gak bisa itu. Gak konsentrasi. Gitu kan. Udahlah saya putar khotbah di YouTube. Saya dengar. Sambil taruh headset yang tentu ini bukan headset yang nyambung tapi headset yang bluetooth supaya kalau ada apa-apa nggak langsung karena banyak kejadian itu kan bisa pecah atau apa ya listrik meledak gitu sampai jam 2-an baru bisa tidur saudara. Dan saya tidak tahu khotbahnya sampai di mana karena itu langsung terus di YouTube gitu kuotanya nggak tahu habis berapa tapi yang penting saya bisa masukkan khotbah firman Tuhan yang membangun kehidupan saya saudara. Saudara Yesus sepanjang malam, dari mulai hampir malam dia naik ke atas bukit sampai jam 3 subuh. Ternyata dia di situ berdoa sendirian, saudara. Dia sekali lagi nggak main HP, ya nggak lihat status orang. Kita lihat status orang kan, putar balik, sudah lihat loh, lihat lagi gitu kan. Aneh kita ya, betul ya. Saya bilang sama anak saya, ini sekarang zaman sekarang itu orang sudah namanya kokain digital. Tahu kokain digital? Ketagihan. Coba saudara kalau bangun pagi-pagi, apa yang saudara cari? HP saudara, status WA-nya, Facebook-nya, itu kokain digital itu. Sudah ketagihan itu. Kalau nggak lihat itu sakau. Nggak enak ya. Hati nggak tenang gitu kan. Perlu lihat bukannya. Begitu lihat, oh sudah agak puas sedikit seperti itu. Itu kokain digital loh saudara. Hati-hati. Itu sangat merusak kehidupan kita saudara. Ya. Dan Yesus, dia tidak menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Dia berdoa secara pribadi dengan Bapa di surga saudara. Jadi mengapa kita harus berdoa secara pribadi setiap hari? Untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa secara pribadi saudara? Ya, karena kalau kita melakukan doa pribadi, maka itu akan meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah. Katakan amin. Saya perlu sampaikan kepada saudara, setiap hari saudara dan saya harus berdoa. Kalau itu saudara lakukan, maka itu akan menghasilkan kekudusan dalam hidup kita. Memang Allah sudah menguruskan kita, tapi kekudusan itu bersifat terus menerus.
Jadi kalau orang yang jarang berdoa, pasti kekudusannya itu bisa dipertanyakan. Dan setiap hari kalau kita berdoa, kita bangun persekutuan dengan Tuhan, maka setiap hari pengharapanmu akan diperbaharui, saudara. Kalau setiap hari saudara berdoa, maka saudara akan mendapatkan hikmat yang baru dari Tuhan. Nah kalau itu ada, maka hubunganmu dengan Tuhan akan semakin berkualitas, saudara. Ya, dan itu harus dilakukan terus menerus. Kenapa? Karena begini, misalnya saudara diberikan sebuah lempengan besi. Ya, lalu kalau saudara ingin jadikan itu membuatnya menjadi pisau yang tajam, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Saudara tidak bisa hanya sekedar menggosoknya sekali, 2 kali saja. Betul? Saudara perlu menggosoknya berulang-ulang. Dan itu butuh namanya ketekunan dan kesabaran. Supaya besi itu menjadi tajam, saudara. Nah kalau saudara yang memahami pengertian seperti ini, saudara. Setiap hari saudara doa, bangun persekutuan dengan Tuhan. Maka saudara sedang dibawa masuk ke dalam dimensi di mana saudara akan mudah mendengarkan suara Tuhan. Dan mudah mengerti kalau Tuhan lagi berbicara, saudara. Tapi kalau saudara abaikan itu, maka saudara akan menjadi orang yang tanda petik budek. Tahu orang budek? Dia tidak bisa mendengar. Kalau orang budek itu, saudara, perlu diapain? Bukan dibisiin, diteriakin, saudara. Betul nggak? Iya. Itu sebabnya banyak anak Tuhan perlu diteriakin dengan badai masalah. Tapi ada orang tidak perlu diomongin. Oh dia sudah ngerti. Oh iya. Ternyata Tuhan tidak suka ketika saya berbicara seperti itu. Ketika Tuhan melihat respon saya seperti itu, dia tidak suka. Saudara. Kemarin di Mesbah Fajar, saudara. Ya, saya sampaikan. Kenapa sih Tuhan hampir 2 bulan terakhir ini mengajar kita tentang doa, saudara? Karena mungkin, dengar baik. Tuhan kepingin mendengarkan suara dari setiap kita yang dulu pernah dia dengar. Tuhan kepingin mendengarkan nyanyian tengah malam kita. Tuhan kepingin mendengarkan pujian di pagi hari kita. Yang dulu sering kita perdengarkan kepada Tuhan. Ada doa, ada seruan dari hati kita. Yang dulu sering kita naikkan kepadanya. Tapi mungkin hari-hari ini suara itu, doa-doa itu, nyanyian itu, pujian itu telah hilang. Saudara tahu Ayub? Kalau saudara baca kitab Ayub, pasal pertama itu Alkitab menjelaskan. Ayub itu senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Dia mempersembahkan korban dengan Tuhan, dia berdoa. Bahkan dia tanda petik mengcover seluruh keluarganya, dibawa kepada Tuhan, saudara. Tapi yang terjadi setelah pasal pertama, Alkitab mencatat keluarganya habis, hartanya habis, bahkan badannya penuh dengan borok. Lalu sampai ketika saudara baca sampai pasal 41, saudara tidak akan pernah mendengar Alkitab menceritakan bahwa Ayub itu mempersembahkan korban, bahwa Ayub itu berdoa, saudara. Baru setelah masuk di pasal 42, ya. Dan kita nggak tahu dari pasal pertama sampai pasal 42 jarak waktunya itu berapa lama, berapa panjang, saudara. Lalu kemudian Alkitab mencatat di pasal 42. Tiba-tiba Tuhan menyuruh 3 orang sahabat Ayub itu. Tuhan berkata begini. Kalian pergi menghadap Ayub. Bawa korban persembahan kepada Ayub. Dan Tuhan berkata, minta Ayub mendoakan kalian. Karena hanya doanya Ayublah yang akan aku mau dengar. Lalu apa yang terjadi? Mereka membawa persembahan itu kepada Ayub. Dan minta Ayub mendoakan mereka, saudara. Begitu Ayub berdoa, kita mencatat. Tuhan mendengarkan doa Ayub. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub, saudara. Saya punya imajinasi ketika Ayub berdoa. Waktu Ayub berdoa pada waktu itu. Tiba-tiba Allah di surga berkata begini. Malaikat, ini suara yang sudah lama tidak kudengar. Ini doa dari orang yang telah tanda petik kehilangan persembahannya di hadapanku. Yang sudah lama hilang. Ini aku dengar lagi. Lalu Tuhan berkata, malaikat,
Sekarang pulihkan kehidupan Ayub. Berkati dia 2 kali lipat dari semua yang pernah dia miliki, saudara. Dan dari imajinasi saya, saudara, saudara boleh percaya atau tidak. Tapi saya perlu sampaikan kepada saudara. Kadang Tuhan perlu mengizinkan sesuatu yang berat. Masalah yang berat. Pergumulan yang berat. Terjadi dalam hidupmu. Dengan tujuan. Supaya dia bisa mendengar lagi. Doa-doa. Seruan-seruan. Yang kepadanya saudara pernah naikkan dulu. Yang pernah dia dengar. Saya berharap. Jangan tunggu ada masalah berat dulu. Baru saudara berdoa. Amin. Ya. Tapi yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang terakhir. Mengapa kita harus berdoa setiap hari secara pribadi? Karena berdoa pribadi saudara. Dapat membuat kita mendapatkan sudut pandang yang baru. Untuk poin ketiga ini saya tutup khotbah saya saudara. Saya berikan sebuah kesaksian, ini kesaksian nyata. Saya sudah ketik kesaksian ini. Judul kesaksian adalah jawaban doa yang aneh. Ya. Dikatakan begini. Di sebuah sudut kota Jakarta, ini terjadi saudara ya, Riir. Ya, berdiri sebuah gereja megah. Ya, berusia nyaris 30 tahun. Perkembangan jemaat ini ya terbilang spektakuler saudara. Dari mulai hanya 2 keluarga saja, kini berlipat ganda menjadi 4.500 jemaat. Gereja ini dirintis oleh seorang pendeta yang sangat kehidupannya sangat bersahaja, tapi sangat juga mengasihi jemaatnya. Dan usia pendeta ini sudah senja, nyaris pensiun saudara. Tapi dia tetap setia menggembalakan. Banyak jemaatnya mengasihi gembalanya ini, karena memang gembalanya sudah berkorban sejak masa gerejanya masih kecil saudara. Sayangnya tahun lalu ya, ini waktunya tahun lalu itu bukan berarti tahun lalu ya. Ini kesaksian ini sudah saya dengar beberapa tahun yang lalu. Ya, seorang wakil gembalanya yang sangat dia percaya saudara, diam-diam mempengaruhi jemaat. Selain khotbahnya yang bagus ini, wakil gembalanya ini saudara, wajahnya yang lugu juga menawan dan cerdas dia dalam pergaulan saudara seperti itu. Sehingga banyak kaum muda ya, hingga yang sudah sepuh mungkin menyukai pendeta muda ini yang terbilang memang masih muda, umur 40 tahun saudara. Istrinya juga berkarisma, pemimpin sekolah minggu. Ya. Nah, apa ini saudara? Ini orang juga pintar dalam berinteraksi, terutama menggunakan media sosial saudara. IG, Twitter, Facebook. Nah, followernya juga termasuk dari jemaat gereja itu juga sangat banyak. Maklum saudara, dia rajin mengupload kegiatan-kegiatan dan juga ayat-ayat yang disukai jemaat. Sementara gembalanya yang sudah tua ya tidak bisa menggunakan sosial media saudara. Satu hari pendeta muda ini merasa sudah bisa memimpin jemaat, merasa lebih bisa mengajar dibandingkan dengan gembalan yang sudah mulai tua. Dan dengan segala cara saudara, dia mencari jalan ya supaya dia tidak lagi tanda petik disukai oleh pendeta seniornya itu saudara. Memang aneh juga saudara. Dia berbuat pelanggaran-pelanggaran saudara. Ya. Dengan tujuan apa? Supaya dia memang nanti di tanda petik bisa keluar gitu loh. Ya. Tapi sang gembala itu membiarkannya. Ya. Sampai akhirnya saudara, betul-betul dia ditegur, kemudian dia keluar saudara. Namun dia di luar gereja biasalah. Dia memainkan playing victim ya. Jadi korban ya, seolah pendeta atau gembala seniornya tidak lagi menyukai dia dan mengusir dia saudara. Ketika disampaikan kepada jemaat dipengaruhi, ya jemaat jatuh hati dan berpihak kepada pendeta muda ini. Lalu kemudian mengajak pendeta muda ini membangun jemaat baru, gereja baru saudara. Jadi katakan 400 jemaat memisahkan diri, mengikut wakil gembala tersebut saudara.
Begitu dilihat oleh gembala senior, tentu gembala senior sedih. Mengingat sudah hampir 15 tahun dia memuridkan orang ini. Dia membimbing gembala muda ini. Sehingga menjadi seorang yang disukai dan disegani jemaat. Dan dipercayakan memegang jabatan yang strategis di bidang pengajaran, saudara. Tapi gembala seniornya hanya bisa berdiam diri, mendoakan dan tidak memberi disiplin apapun. Saking sayang, saudara. Tapi dengan keadaan seperti itu justru juga menimbulkan problem yang lain. Kenapa? Ada dua wakil yang lain, saudara, tergoda melakukan hal yang sama. Ingin punya jemaat sendiri. Tidak mau di bawah penggembalaan si gembala senior lagi. Kebetulan memang mereka dipercayakan memimpin jemaat cabang yang jaraknya kira-kira berapa puluh kilometer, saudara, dari gereja pusat. Ya, nah, karena sudah diserahkan kepada mereka, saudara, maka jemaat tidak begitu dekat lagi dengan gembala senior, saudara. Dan dengan berbagai cerita miring, saudara, disampaikan, saudara. Akhirnya jemaat yang lokal itu meminta juga untuk pisahkan diri, saudara. Seperti itu. Dan itu, saudara, gembala seniornya sangat sedih. Wakil gembala muda yang dipercayakannya pisahkan diri. Dua wakil yang lain juga pisahkan diri. Dan dari 3 orang ini yang dipercayakan, lebih dari 1000 jemaat lebih dalam penggembalannya itu keluar, saudara. Dengan hati yang sedih, saudara, dia kecewa dan marah. Si gembala ini yang sudah tua ini mengambil waktu. Dia pergi retreat, dia pergi ke Ungaran di Semarang, saudara. Dia berdoa di sana. Di sana dia menangis dan dia berseru di dalam doanya. Dia mencurahkan semua keresahan hatinya. Sambil dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi? Dalam waktu hampir setahun, sekitar 1500 jemaat meninggalkan saya. Di dalam percakapannya, saudara, dengan Tuhan. Ya, seperti saya sering imajinasi, saudara, dengan Tuhan. Ngomong-ngomong seperti itu, saudara. Lalu tiba-tiba seperti Tuhan menjawab, dia berkata begini. Bukankah tahun lalu kamu sempat berdoa kepadaku? Tuhan, kirimkanlah ke gereja ini hanya orang yang sungguh-sungguh saja. Yang tidak sepenuh hati halangi mereka dalam gereja kami, ya Tuhan. Tuhan berkata, bukankah ini yang kamu minta? Dan ini jawaban doa. Begitu pendeta itu mendengarkan suara Tuhan seperti itu, dia menyeka matanya. Dia bangkit berdiri dari sujud kepada Tuhan. Dan dia berkata dalam hatinya, berdoa sambil berdiri. Tuhan, terima kasih atas jawaban doaku. Kini aku tahu siapa yang sungguh royal dan yang tulus mengikuti kami di gereja ini. Dan setelah dia berdoa, ternyata Tuhan memberikan dia sudut pandang yang berbeda, saudara, yang baru. Dia baru ngerti, itu doanya yang dulu dia minta. Haleluya. Saudara, mungkin Anda terkurung dengan pergumulan kehidupanmu saat ini. Seperti yang ada jalan keluar, datanglah kepada Tuhan. Minta dia barui pandanganmu. Ada orang Tuhan memang menenangkan masalah kehidupannya, sehingga hidupnya tenang. Tapi kadangkala Tuhan tidak menenangkan masalah itu. Dia biarkan badai masalah itu ada. Terombang ambing sepertinya. Tapi dia tenangkan hati orang itu. Ketika hati orang itu tenang, orang itu menjadi kuat dan siap menghadapi badai itu, saudara. Saudara pilih yang mana? Kebanyakan kita memilih Tuhan tenangkan masalahnya, betul? Tapi kalau hati kita gak tenang pun, masalah sudah tidak ada, kita gak bisa tenang-tenang juga. Karena itu kita berkata begini, jadilah tenang, kuasai dirimu supaya kamu dapat berdoa. Amin. Saya berdoa, saya berharap apa yang saya sampaikan ajarkan kepada saudara. Saudara mulai praktekkan. Bangun kehidupan doa pribadimu dengan Tuhan. Jangan abaikan itu. Amin. Jangan sepelekan. Haleluya.